Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi fil fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhin nisa wa ma yata'allaqu bi ahkamil mar'ah wa khasatan fi ahkami al-qadaya al-mu'asirah wa fi ahkami al-usrah lin nisa. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani, rohani, siha fil afiyah ya wal hidayah, dan semoga Allah limpahkan kita semua nikmat iman dan Islam sehingga Allah ridhoi kita semua di dalam menuntut ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa li'izalati jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas amma yata'allaqu bil hamal lil nisa ya, yang berkaitan dengan kehamilan ya bagi seorang perempuan. Yang pertama adalah mal hukmu fi isti'mali hububi man'il hamal ya. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang telah menikah kemudian dia menggunakan alat ya yang mencegah dia supaya bisa hamil, atau misalkan kalau zaman sekarang itu di KB atau menggunakan alat kontrasepsi supaya dia tidak hamil gitu ya, membatasi kehamilan. Jawabannya adalah la mani min istimali hububi man'il hamal idza da'atid darurah ila dzalika aw li tahqiqi maslahatil ya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk menggunakan misalkan pil KB atau obat biasanya penghalang untuk penunda kehamilan ya, penghalang untuk hamil, misalkan ada dengan suntikan, ada juga dengan pil KB, ada juga alat yang dipasang supaya tidak ada kehamilan. Jika dibolehkan jika adanya ad-darurah atau kepentingan maslahat untuk ibu itu, untuk si wanita yang menggunakannya tersebut, atau misalkan dia baru melahirkan supaya tidak langsung hamil lagi atau tidak mempunyai anak dan bisa mengasuh anak yang masih bayi tersebut dengan kamil dengan lengkap, maka dibolehkan untuk menggunakan hubub liman na'il hamal, misalkan untuk fokus menyusui selama sanataini komariyataini ya, maka itu dibolehkan gitu ya, atau untuk memberikan jeda supaya tidak setelah melahirkan hamil dan sebagainya gitu ya, bisa difahami jika ada ad-darurah ili tahqiqi maslahatil Kemudian permasalahan yang kedua adalah aqallu muddati lil hamli ya, adalah mahia aqallu muddatul hamli fi syariatil islamiyah. Tadi setelah mengetahui boleh tidak kalau misalkan setelah menikah gitu ya, si perempuan menggunakan pil KB atau alat untuk menghalangi kehamilannya sementara, itu boleh saja selama memang ada maslahah dan darurah yang harus dipenuhi. Tetapi lebih baiknya untuk tidak menggunakan alat-alat itu ya, jika memang ditakutkan akan terjadi mudarat atau sesuatu yang membahayakan ibu tersebut. Tetapi lebih baiknya konsultasikan dulu kepada para ahlinya. Kemudian yang kedua ini adalah aqallu muddatul hamli fi syariatil islamiyah ya. Sebenarnya berapa lama sih waktu
waktu atau masa kehamilan yang paling sedikit menurut syariah Islamiyah, la khilafa baina ahadin min fuqaha syariatil Islamiyah, atau misalkan ketika mengandung si bayi itu sudah bisa dilahirkan atau dikeluarkan ke dunia ini, itu pada usia berapa minimalnya atau paling sedikitnya, bahwa ulama fuqaha atau ahli fikih tidak ada yang berbeda pendapat di dalam syariah Islamiyah bahwa waktu hamil, masa hamil yang paling minimal atau bisa dilahirkannya bayi tersebut adalah 6 bulan, sittatu ashhur. Wa qad akhadu, yaitu dari ayat Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 dan juga surat Al-Baqarah ayat 233, ya, yang mana wa wasainal insan liwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ya, 30 syahran di sini ada kata 30 bulan. 30 bulan, ya, 30 bulan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada wal walidatu yuradina auladahunna haulaini kamilaini, bahwa seorang wanita kalau ingin menyusui anaknya secara lengkap adalah 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan, ya. 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan selama masa menyusui, yaitu sama dengan 6 bulan. Berarti 6 bulan sisanya adalah 6 bulan masa mengandung, dan ini adalah minimal masa kehamilan si bayi sudah bisa dilahirkan. Tetapi pada umumnya, pada biasanya bayi dilahirkan itu ketika di dalam usia kandungan 9 bulan. Wa wajhul istidlal annallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala muddatil fitam, ya, atau menjadikan waktu masa menyusui adalah selama 2 tahun di dalam ayat kedua, au arba'ah wa isyrina syahran, atau 24 bulan, wa ja'ala muddatil hamli wal ladha 30 syahran. Jadi menjadikan masa waktu hamil dan juga menyusui adalah 30 bulan, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya, yaitu kafaratu isqatul janin. Apakah hukumannya atau apakah kafarahnya, ataukah apakah konsekuensinya ketika janin digugurkan? Ya, ada juga cerita bahwa misalkan si suaminya ini udah mencapai umur 70 tahun dan istrinya juga udah 60, kemudian qadarullah dia hamil misalkan, tapi karena sudah usia dan segala macam akhirnya digugurkan, mungkin karena sudah konsultasi dan segala macamnya kepada ahlinya gitu ya. Kemudian apakah ada kafarahnya atau ada harus sesuatu yang dipenuhi menurut syariat Islamiyah setelah terjadinya isqatul janin ini? Kafaratul ijhad qabla nafkhir ruh, yaitu adalah kafarahnya orang yang mengukur kandungan sebelum ditiupkannya ruh ke dalam kandungan tersebut, atau sebelum janin mencapai usia 120 hari, ya, atau mi'ah wa isyrina yauman, atau 4 bulan, adalah siyamun syahraini mutatabi'aini ala ma dhahaba ilaihi ba'dul fuqaha wa dhahabal ahnaf, ya. Ya, kemudian berarti di sini kafarahnya atau hukumannya atau dendanya berupa apa? Yaitu si ibu tersebut harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu merupakan qaul beberapa sebagian ba'dul fuqaha. Tapi dhahabal ahnaf ila annahu la kafarat. Tapi sebagian Ahnaf Hanafiyah itu berkata bahwa tidak ada kafarah, ya, fil janin idza lam yastabin syai'un min khalqihi, jika memang penggugurannya dilakukan sebelum 120 hari. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi masyayina fid dharain. Amin. Apabila ada kesalahan mohon maaf dalam-dalamnya, dan jangan lupa untuk menanyakannya apabila yang tidak dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.